Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Novianti dari Universitas Islam Kadiri, angkatan tahun 2017, NPM 33, kelas hukum 6A1. Saya akan menjelaskan tentang kriminologi dan viktimologi. Sebelumnya saya akan menjelaskan kriminologi. Kriminologi berasal dari kata Jeremens yang berarti kejahatan, logos yang berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan penjahat. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Menurut Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, dan termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Menurut Noah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Menurut Paul Mudigno, kriminologi adalah ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Menurut Herman Mann mengatakan bahwa termasuk dalam pembahasan kriminologi adalah 1. Proses pembuatan UU, 2. Pelanggaran UU. Ruang lingkup kriminologi. Menurut M. Mustafa, ruang lingkup pembahasan dari kriminologi adalah 1. Kejahatan, perilaku menyimpang dan kenakalan. 2. Pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan. 3. Korban kejahatan. 4. Reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan. Tujuan kriminologi. 1. Memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih untuk menghindarinya. 2. Mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik segi si pelaku, korban maupun masyarakat secara menyeluruh. 3. Mempelajari kejahatan sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminologi. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan? 4. Penjabarkan identitas kriminalitas dan causa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembagian dewasa ini dan di masa mendatang. Menurut Suarjono Swekanto, tujuan dari kriminologi adalah memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Mencari cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Tujuan kriminologi. 1. Memberi petunjuk bagi masyarakat dan memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih untuk menghindarinya. 2. Mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik segi si pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan. 3. Mempelajari kejahatan yang menjadi misi kriminologi adalah teori-teori dalam kriminologi. Teori asosiasi diferensial. Menurut teori AD, bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung. Teori anomali, keadaan tanpa norma. Hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan atau nilai-nilai. Teori kontrol sosial. Individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama, kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik ataupun berperilaku jahat sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Seseorang menjadi baik kalau masyarakat membuat demikian dan menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya demikian. Lalu saya akan menjelaskan tentang viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban. Victim yang berarti korban, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan.
yaitu polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait, serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lainnya seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses di mana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan viktimisasi. Di dalam buku Masalah Korban Kejahatan karangan Arif Gosita diberikan penjelasan mengenai arti viktimologi. Dalam buku tersebut menyebutkan bahwa viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmu atau studi yang mempelajari viktimisasi kriminal sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata Latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi. Tujuan, fungsi, dan manfaat viktimologi. Tujuan viktimologi menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi. C. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. 2. Fungsi viktimologi. Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Di sini dapat terlihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya tindakan pidana pencurian. Walaupun peran korban di sini bersifat pasif, tapi korban juga memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan. Pada kenyataannya, dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat pada penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadi kejahatan. Manfaat viktimologi. Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain: A. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban. Apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. B. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. C. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. D. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak berlangsung, misalnya efek politik pada penduduk dunia ketika akibat penyuapan oleh suatu korporasi internal. Akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri terjadi viktimisasi. Ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungannya sendiri. E. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Hubungan kriminologi dan viktimologi. Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan, seperti yang dibahas dalam buku Urgensi Pelindung Korban Kejahatan karangan Didi Emir Mansur. Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi, atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri. Akan tetapi, mengenai pentingnya dibentuknya viktimologi secara berpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut. 1. Mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi. Di antaranya adalah von Henting, H. Mannheim, dan Paul Jornil. 2. Mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi. Di antaranya adalah Mendelssohn.
Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana, dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dua tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan jenis kejahatan dan pelaku kejahatannya. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala sosial adalah kriminologi.